Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama dan panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi kitanya sehat badan, waras fikiran. Selawat beserta salam saban-sari kitanya sanjung sajikan kepangkuan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Balai Pengajian Al-Alif Malikus Saleh Tunku Zulkifli beserta dengan keluarganya. Dan juga yang saya hormati kawan seperjuang saya yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya-Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah yang serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Merasa telah berjasa karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak terhenti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya.
Sidang salah hadirin sidang salat Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumaat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Di mana kita sedang menjalani belajar mengajar, dan tidak sedikit di antara mereka yang belajar mengajar di luar sana layaknya seperti kita ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menguasai segalanya kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in kulla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ismanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyah aw hilmin yunutafa'un bihi aw walidin salihin yad'un lah. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin ghairas ta'malah faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala yuwaffaquhu li'amali salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam rukun 2 khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal bala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah Rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تسعون.